Warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ngaji kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa itu? At-Takwir. Surah At-Takwir. Surah At-Takwir 1 sampai 14. Ya, monggo. 1 sampai 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Terima kasih Mas asa bagi tipe coba gimana kita enggak tipe aja sini dengan terjemah ya terjemah ya masuk kaget toh cara ingin mereka gitu monggo kak dulu coba Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Idza samsu kuwirat. Ingatlah apabila matahari telah digulung. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang telah gugur.
Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung telah dihapuskan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta bunting telah dibiarkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas telah dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan telah menggelegak. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila diri-diri manusia telah dipasangkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup telah diperiksa. Bi ayyi dzambin qutilat, lantaran dosa apa makanya dia bunuh. Wa idzas suhufu nusirat, dan apabila catatan-catatan amal telah dibacakan. Wa idzas samaa'u qusitat, dan apabila langit telah dicabut. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka telah dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga telah dihampirkan. Alimat nafsum ma ahdarat, akan tahulah tiap-tiap diri pada amal yang sudah disediakan. Terima kasih. Han, sini. Baca ini sampai sini. Apabila dan apabila. Cerita sekarang ini adalah peringatan tentang hari kiamat belaka. Ingatlah apabila matahari telah digulung. Di sini kita melihat penggambaran keadaan kiamat. Satu keadaan yang berubah sama sekali dari yang biasa. Mula-mula diterangkan bahwa matahari itu telah tergulung. Tentu banyaklah arti yang dapat kita ambil dari kata kuirot, tergulung atau digulungkan. Makna digulung ialah bila tugasnya telah habis dan dia tidak memancarkan cahaya lagi, sehingga dunia ini menjadi gelap gulita dan kacau balau. Dan apabila bintang-bintang telah gugur. Menurut sebuah tafsir yang dirawikan oleh Ad-Dahhak, diterimanya dari Ibnu Abbas, akan terjadi binatang-binatang itu gugur, bintang-bintang itu gugur dari tempatnya, karena ia laksana kintil-kintil pelita yang tergantung di antara langit dan bumi, diberi rantai dari nur atau cahaya, dan rantai cahaya itu terpegang di lengan malaikat-malaikat yang terjadi dari nur pula. Kata malaikat yang terjadi dari nur pula, kata riwayat, bila tiupan seumal sangkakala yang pertama telah kedengar, matilah segala yang bernyawa, baik di bumi atau di semua langit, dan malaikat-malaikat itu pun turut mati, sehingga terlepaslah rantai dari tangannya. Maka bintang-bintang itu tidak terkendali lagi, sehingga terpelantinglah dia kemana saja. Cerita yang demikian sepintas lalu tentu ditolak oleh orang yang tidak percaya kepada yang gaib. Tetapi apabila disesuaikan dengan penyelidikan ilmu alam yang sejati, dapatlah kita memahamkannya. Dipandang dari segi daya tarik menarik yang mengatur hubungan alam, sehingga timbul keseimbangan. Bila telah goyah yang satu, niscaya goyahlah pula yang lain. Maka berkacaulah perjalanan bintang-bintang. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira diwaca ngono ku wis dong apa ora ta bocah-bocah iki? Wis dong apa ora? Ngerti? Durung ya. Macane aja kaya maca sing ya. Tapi udah bagus. Bisa bunyi sudah bagus. Kadang kalau berdiri aja nggak bisa. Ya. Coba sekarang kita ingin yang itu. Nah, itu ayo. Kene. Siapa ki jenenge? Siapa? Oka. Oka itu kalau dibalik oke.
Diulang lagi sing rada enak macane. Wis tau krungu to? Nggih mau. Ya diwaca. Nah. Apabila dan apabila. Dedekno ben rada. Cerita sekarang ini adalah peringatan tentang hari kiamat belaka. Ingat apabila matahari telah digulung. Di sini kita melihat penggambaran keadaan kiamat, satu keadaan yang berubah sama sekali dari yang biasa. Mula-mula diterangkan bahwa matahari itu telah tergulung. Tentu banyaklah arti yang dapat kita ambil dari kata kuwirat, tergulung atau digulungkan. Maka digulung ialah bila tugasnya telah habis dan dia tidak memancarkan cahaya lagi, sehingga dunia ini menjadi gelap gulita dan kacau balau. Wes. Maksudnya apa ya coba? Saya mau baca kira-kira apa? Maksudnya kira-kira apa yang dibaca tadi, Kiamat. Iya ngene. Wes sing ngono sing digulung-gulung lho, duduk kasur tok ning gulung ae ya. Maksudnya ini maksud yang dibaca tadi. Kayak ukur. Maksud yang dibaca tadi. Maksud yang saya baca tadi, menurut saya yang tadi saya baca itu adalah hari kiamat. Terus apa? Hari kiamat itu apa? Iku mau lo, mosok dibaca mau lo. Matahari apa? Hari kiamat ya. Mula-mula tadi itu. Nek maca mbek rada dieling-eling, dadi ngono. Maca ku untuk o e o. O e o. Nek maca ngono, ya. Coba apa yang sampean peroleh tadi itu dengan dibaca. Apabila matahari tadi juga gimana coba. Dar, ayo. Ayo. Oke, saya durung meresapi. Duduk lagi. Saya ingin Afin sini, Vin. Coba Vin sini. Nih. Ayo. Vin. Nyantai aja. Ini namanya belajar pakem ya. Coba dibaca dari ini sampai sini ya. Apabila dan apabila. Cerita sekarang ini adalah peringatan tentang hari kiamat belaka. Ingatlah apabila matahari telah digulung. Di sini melihat penggambaran keadaan kiamat, satu keadaan yang berubah sama sekali dari yang biasa. Mula-mula diterangkan bahwa matahari itu telah tergulung. Tentu banyaklah arti yang dapat kita ambil dari kata uhirat, tergulung atau digulungkan. Makna digulung ialah tugasnya telah habis dan tidak memancarkan cahaya lagi, sehingga dunia ini menjadi gelap gulita dan kacau balau. Ya, Afin bisa jelaskan apa maksudnya tadi itu yang dibaca, coba. Sepintas yang kesan yang diperoleh setelah baca tadi. Tentang kiamat apa itu tadi itu? Matahari tergulung. Ya, terus kalau matahari tergulung berarti dunia kiamat. Ya, kiamat, matahari tergulung. Kalau matahari tergulung berarti suasana jadi apa? Oke, gitu aja. Terus sekalian, kita di surat At-Takwir. At-Takwir itu artinya proses penggulungan tikar. Oh, kok proses penggulungan tikar? Proses penggulungan jagat raya ini, ya. At-Takwir. Jadi menggunakan kalimat masdar yang progresif. Jadi penggulungan, tidak sekedar menggulung tapi penggulungan. Berarti
peristiwa yang sangat dahsyat yang ketika di surah apa kemarin itu surah Abasa itu ada suara yang memekakkan, tapi di surah At-Takwir ini surah ke-81 ada 29 ayat, turunnya masih di Mekah. Jadi surat yang turun di Mekah itu surah yang meneguhkan terhadap keyakinan yang lurus, supaya manusia itu betul-betul menyadari posisinya ya, sebagai hamba Tuhan yang mesti mengakui adanya Tuhan dalam hidup ini. Nah, surah At-Takwir ini oleh Bayai Hamka itu di awal 1 sampai 14 ayatnya itu diberi judul apabila dan apabila, karena memang diawali dengan idza, apabila gitu ya. Nah, inti daripada apabila itu adalah memberikan runutan dalam arti peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam proses hancurnya jagat ini ya. Jadi hancurnya jagat ini diceritakan di dalam surah Takwir itu ada proses ya. Maka dimulai dari proses idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Apabila matahari itu digulung. Sapa sing ape gulung srengenge lawong kaya ngono panase ya. Maka kuwirat itu kemudian dimaknai apabila tugas matahari itu telah habis, maka dia tidak akan lagi memancarkan sinarnya. Jadi digulung itu matahari kalau sudah tugas dari Allah itu sudah selesai ya, dia menjadi yang menyinari semesta ini, maka dengan sendirinya dia tidak lagi memancarkan sinar. Maka ketika matahari itu tidak bersinar, maka terjadilah gelap gulita. Nah, gelap gulita itu pasti akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan ya. Akan menimbulkan rentetan peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan ya. Sekarang ini memang ada belahan bumi yang tidak pernah siang, berarti gelap terus. Ada belahan bumi yang terang terus. Jadi kalau kita misalkan melihat rotasi bumi dan posisi bumi, ada peluang bagian bumi itu yang tidak terkena sinar matahari. Atau kena cuma sedikit, tapi ada yang kena banyak. Ada yang siangnya panjang, ada yang malamnya yang panjang. Nah, ketika bumi berputar pada porosnya, terjadi pergantian siang dan malam. Tapi kalau matahari itu kehabisan peran, fungsi, tugas, maka dia tidak lagi memancarkan sinar yang bisa menerangi. Jadi semua kehidupan akan dalam keadaan gelap ya. Nah, Allah memulai dari kondisi matahari. Dari kondisi matahari. Nah, matahari itu salah satu dari bagian bintang yang memiliki posisi strategis, yang memiliki kedudukan istimewa ya. Matahari itu di tata surya kita ya, bicara tata surya itu berarti solar system ya. Jadi kita itu
bicara mengenai angkasa, jagat cakrawala kita. Nah, ternyata menurut kajiannya itu matahari itu salah satu daripada bintang. Bintang itu benda angkasa yang memiliki sinar sendiri, memancarkan sinar sendiri. Sedangkan yang tidak memiliki sinar itu biasanya cuma memantulkan. Maka bulan itu adalah benda angkasa yang tidak memiliki sinar sendiri, dia hanya memantulkan. Makanya kemudian disebut cahaya, ya, disebut cahaya. Menarik pada ayat yang kedua, ketika Allah sudah bicara mengenai matahari, dikasihkan dulu ke yang bawah. Oh ya, dijalankan biar tidak kelihatan. Nanti yang diembus cuma ini aja, tapi nggak bisa merasain ya. Oke, kita jalan ya. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya menarik. Allah berbicara sumbu daripada kekuatan yang ada di angkasa, di cakrawala. Itu dimulai dari yang dahsyat. Yang dahsyat itu adalah matahari. Yang paling dekat untuk bisa dipaham oleh kita. Karena nanti kalau manusia melakukan penjelajahan, eksplorasi cakrawala, itu dia akan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Bahkan tantangan Allah itu tidak mungkin manusia untuk bisa melintasi, melintasi jarak dan waktu yang tersedia di jagat ini untuk membuat dirinya itu merasa sebagai orang yang atau makhluk yang bisa memahami secara benar terhadap kait kelindan atau mata rantai yang terjadi di dalam jagat ini. Ujungnya dia mengatakan subhana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Nah, di ayat yang kedua ini menyebutkan wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, bintang-bintang itu telah berguguran, ya. Dak masofa khut masofa dak makadaro. Kadaro itu sebenarnya kan res itu apa ya? Kalau bagian air itu diendapkan, maka yang atas jernih itu namanya sofa. Jadi jernih gitu ya. Yang bawahnya endapan itu namanya kadaro. Nek meripat ngapunten, meripat jenengan ya. Awak dhewe sing meripat. Nah, meripat sing bening itu sofa. Tapi sing keteke itu kadar kotoran. Ya. Nah, lambe cangkem nek ngene iki sofa. Tapi nek sing jileret rene itu kadaro. Ya. Ono awan-awan turu. Tak putu, tak jebret. Kene ono songote. Songote gak ireng tapi putih. Ternyata itu kadaro. Ya. Saya ditanya, dikirim ke mana Ustaz? Enggak kirim ke mana-mana. Tak kirim keluar angkasa. Ya. Jam-jam ngono kok ya turu, sempat-sempate turu. Wahai kaum pemimpi, kum fa'andir warabaka fakabir, tangi. Ya. Nah, Allah menggunakan idzan nujumun kadarat, dimulai dari matahari yang telah bebas tugas untuk memberikan sinar. Kalau kita bicara sinar, kita bicara perubahan
perubahan gaya. Masih ingat ya, perubahan gaya. Gaya itu yang megal-megal kayak unta atau kayak burung unta, itu bukan. Gaya adalah sesuatu yang ada pada setiap gerakan. Setiap gerakan itu ada sumber energi yang sangat potensial, itu adalah matahari. Kalau di dirimu ada sumber energi yang sangat potensial, namanya mata hati. Tapi ada mata yang tidak bisa melihat, itu namanya mata kaki. Jadi kalau mau merunut itu lengkap sudah apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu. Nah, matahari sebagai sumber energi matahari itu terpancar dengan bentuk sinar. Maka tumbuh-tumbuhan yang mendapatkan sinar matahari, maka terjadi namanya apa? Fotosintesis. Proses untuk pengubahan energi. Nah, ini terusnya gitu. Nah, ketika matahari itu sudah tidak menjalankan fungsinya, gitu, berarti energi matahari itu tidak tersebar kepada yang lain, maka bintang-bintang pun ikut runtuh, ikut berjatuhan. Bintang-bintang itu pun ikut runtuh, berjatuhan. Iki nek mengilmiahkan, gitu, kekuatan yang harmoni, yang sinergi, yang simetri yang ada di jagat ini, sehingga saling menjaga satu dengan yang lain, tidak jatuh, ya, tidak jatuh. Lah memang dibutuhkan matahari, ya Ustaz Roni ya. Jadi kalau kamu tidak jadi matahari di sini, yang lain itu akan berjatuhan, ya ya. Maka jadikan dirimu bagian matahari, karena matahari tadi itu mestinya sempurna, maka kamu melengkapi dengan ketidaksempurnaan satu dengan yang lain. Ya. Jadi jadilah matahari yang memiliki energi yang kemudian terdistribusi pada pihak-pihak yang membutuhkan. Bintang-bintang yang ada di angkasa itu punya keperluan, kebutuhan yang namanya energi untuk menyeimbangkan keberadaannya. Maka menurut sebuah tafsir yang dirawikan oleh Ad-Daha, diterimanya dari Ibnu Abbas, akan terjadi bintang-bintang itu gugur dari tempatnya. Bintang berguguran. Tidak hanya bertaburan. Kalau yang hujan, fenomena hujan meteor, ya, hujan meteor yang kapanane rame ribut di mana itu di Jawa Barat sana, ya toh. Tidak hanya fenomena itu. Kalau itu orang melihat percikan-percikannya tidak nyampe kepada sekarang bukan bintang berjatuhan dalam arti dia memiliki daya, ya, daya untuk beralih, ya, bintang alih, tetapi ini benda-benda angkasa ketika sudah tidak mendapatkan energi tadi, peluang untuk jatuh tabrakan itu, jatuh tidak selamanya ke bawah loh ya. Ya, kita menganggap jatuh ke bawah kan karena kita di bumi, gitu ya. Jadi melesat tidak diketemukan dari orbitnya, itu hakikatnya adalah jatuh, karena dia telah menyimpang dari garis edarnya. Nah, Allah menyebut, dan apabila bintang-bintang itu telah berguguran, dia jatuh dari tempatnya, laksana pelita-pelita yang tergantung di antara langit dan bumi. Jadi bintang-bintang itu yang kelihatan kecil, kerlap-kerlip itu, jenengan amati, itu koyok lampu kendil, lampu oblik gitu ya, yang kelap kelip gitu ya. Nah,
itu di dalam riwayat Ad-Dahak dari Ibnu Abbas itu seolah diceritakan bahwa benda-benda angkasa yang tergantung di antara langit dan bumi, ngambang di antara langit dan bumi itu, ya, diberi rantai dari cahaya. Dia diikat dengan cahaya-cahaya. Ya. Di dalam riwayat cahaya itu, ya, cahaya itu adalah para malaikat yang memang diperintah oleh Allah untuk menjaga benda-benda itu supaya tidak sampai tabrakan. Jadi ciptaan-ciptaan Allah yang ada di angkasa kemudian mengambang sedemikian rupa, itu bukan dengan sendirinya mengambang, tapi Allah kasih potensi kekuatan melalui cahaya-cahaya, yang cahaya itu sebenarnya adalah manifestasi daripada malaikat. Itu untuk memudahkan kita bahwa Allah mencipta malaikat dari cahaya dan punya kekuatan yang lebih daripada bahan baku yang lain, ya. Nah, malaikat itu diperintah untuk menjaga benda-benda angkasa itu supaya tidak terjatuh, tidak lepas dari garis edarnya, ya, burujnya itu, garis edarnya. Nah, ketika tiupan pertama idza jasokhoh kemarin itu di surat Abasa, ketika sangkakala itu ditiup pertama kali, semua makhluk yang hidup itu mati, termasuk malaikat. Ketika malaikat itu mati, berarti cahaya yang meliputi daripada benda-benda angkasa tadi itu kemudian berjatuh, hilang, ya, ditarik oleh Allah. Lalu benda ini tidak punya kekuatan apapun untuk bertahan ngambang, maka dia jatuh, dia akan tabrakan karena dia terlepas dari edarnya. Maka ketika terjadi seperti itu, bintang tidak lagi dikendalikan, maka bintang terpelanting dari orbit-orbit dan dia akan berserakan kemana saja. Dan itulah yang kemudian kita menyaksikan proses kehancuran. Menurut Bayai Hamka, cerita yang demikian sepintas lalu tentu ditolak oleh orang yang tidak percaya kepada yang gaib. Ya. Penelitian-penelitian ilmiah secara fisika akan menemukan bahwa memang benda-benda angkasa itu punya relasi yang harmoni, punya hubungan yang mesra. Kalau nggak mesra pasti akan terjadi benturan. Ya, kalau benturan pasti terjadi kerusakan. Secara ilmiah, semua manusia menyadari bahwa pasti itu ada yang membuat sistem, ada yang membuat mekanisme, ada yang membuat norma, aturan. Kenapa seperti itu? Tetapi bagi orang yang beriman, iman adanya malaikat, meyakini bahwa ada makhluk Allah yang namanya malaikat yang tugasnya adalah untuk menjaga, merawat, memelihara semesta. Di antaranya adalah menjaga keseimbangan beredarnya benda-benda angkasa itu sehingga tidak sampai terjadi benturan satu dengan yang lain. Nah, mensinkronkan antara pemahaman yang sifatnya material, objeknya adalah semesta tadi, dengan pengetahuan yang diperoleh dari keyakinan agama, utamanya Islam sebagai sumber pengetahuan bagi manusia. Ini kalau tidak memiliki nalar yang bagus, ya toh, tidak memiliki kemampuan, kecerahan dan kecerdasan nurani yang baik, sulit untuk bisa mendapatkan kesamaan perolehan antara penyelidikan secara empiris dan pembuktian dari sisi non empiris tadi itu, dari sisi wahyu,
Ya. Karena ternyata semesta ini punya hubungan tarik menarik satu dengan yang lain, tetapi dibuat seimbang. Lah, yang membuat seimbang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menggoyahkan kedudukan satu dengan yang lain. Oke, sampai diajak untuk bayangin itu. Maka pada ayat yang ketiga, jika kamu belum mampu bicara mengenai angkasa yang punya harmoni tetapi suatu saat akan meledak karena dimulai dari habisnya daya potensi matahari itu, maka udah deh tengok aja yang dekat-dekat. Kalau dengan matahari mungkin gak gaduh, gitu. Tetapi pakai yang dekat. Dan apabila gunung-gunung telah dihapuskan, gunung-gunung telah diperjalankan, suyirat, bumi adalah salah satu dari bintang-bintang itu juga. Nah, bicara bintang di cakrawala, bumi ini menurut penelitian penyelidikan dia juga merupakan salah satu dari bintang. Jadi bumi, benda angkasa yang lain, matahari, bulan, dan seluruhnya itu sebenarnya semua ada benda-benda angkasa. Lah, bumi ini sebagai salah satu bintang. Kalau berjuta bintang yang lain sudah berjatuhan dari garis edarnya, nah berjatuhan dari garis edarnya, tentulah bumi sendiri pun telah masuk dalam kekacauan itu. Ketika bumi mengalami kekacauan, gunung-gunung yang ada di bumi pun tidak ada artinya lagi. Yang tadinya bumi menjadi tiang penyangga supaya perputaran bumi ini menjadi stabil, goncangan angin tidak mengubah posisi daripada edar bumi. Tapi ketika bumi sudah kehilangan dayanya, gitu, kehilangan dayanya, maka gunung-gunung yang ada di bumi itu tidak punya arti lagi. Dia pun sudah menjadi sama rata dengan permukaan yang lain. Di dalam surah An-Naba yang lalu kita sudah disuruh bayangkan bahwa gunung-gunung sudah berkeadaan laksana fata morgana belaka, disangka air padahal bukan air. Artinya ketika bumi ini juga gunung-gunungnya sudah habis, gunung-gunungnya sudah tidak nampak diratakan oleh Allah, maka posisi bulatnya bumi ini menjadi datar. Dengan datarnya bumi koyok piringan, dengan koyok piringan tidak punya keseimbangan bertahan ketika dihembuskan oleh ragam potensi kekuatan eksternalnya, otomatis dia akan terlempar dari orbitnya. Jika bumi terlempar dari orbit, maka di situ pula lah kejatuhan dan kehancuran bumi akan dirasakan. Gunung-gunungnya hancur, hilang. Yang ada di dalam bumi semua akan terkeluarkan pada surah berikutnya nanti. Ini baru bicara mengenai gunung yang ada di bumi itu akan dimusnahkan, akan diperjalankan, akan diratakan seperti permukaan bumi yang lainnya. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu penghuni bumi lain, ini Allah sebut dengan apabila unta-unta bunting telah dibiarkan. Dengan ayat ini suasana lebih didekatkan lagi ke dalam masyarakat pada masa ayat mulai diturunkan. Ingat tadi, dari yang paling jauh angkasa raya mendekat ke bumi pakai yang paling besar namanya gunung. Loh, setelah dibicarakan gunung kok masih belum paham, didekatkan lagi dengan yang sehari-hari dirawat, diramut yang namanya unta. Maka unta yang bunting sangatlah manis pada pemeliharaan orang yang punya, nyenengke. Jadi wong iku nek ingon-ingon duwe raja kaya, itu koyok raja. Ngono Mas Mirza ya. Jadi wong iku nek duwe ingon-ingon, duwe raja kaya, uripe kaya raja. Kapan wae butuh iso didol, iso digunakan.
Tapi unta bunting sangat manis pada pemeliharanya, karena diharapkan akan lahir anak darinya. Unta bunting adalah mengandung tambahan kekayaan. Bila kiamat telah datang, orang tidak peduli lagi kepada unta bunting yang selama ini dipelihara baik-baik itu. Gambaran kecil dapat kita lihat pada waktu negeri dalam perang besar dan orang pada mengungsi meninggalkan kampung halamannya karena melarikan diri dari serbuan musuh. Maka ayam-ayam, kucing-kucing, anjing-anjing, sampai ternak kambingnya pun tidak dipedulikan orang lagi. Semuanya telah tersia-sia karena orang lari meninggalkan rumah, memelihara nyawa dengan membawa sebungkus pakaian saja. Ini telah kita alami pada permulaan perang ketika tentara Belanda tidak dapat mempertahankan negeri dari serbuan tentara Jepang di tahun 1942. Sebab itu maka unta bunting yang dibiarkan tersia-sia ada lambang dari perasaan gugup dan paniknya manusia untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau kemarin lari meninggalkan sahabatnya, meninggalkan orang tua, ibu bapaknya, meninggalkan saudara dan kerabatnya, semata apa? Ingin selamat sendiri. Itu kenyataan manusia. Oleh karena itu, senyampang masih digelar dalam kehidupan yang masih aman, tidak dalam situasi perang. Anda bisa bayangkan kalau hari-hari ini adalah hari-hari perang, jangankan tidur kalau sempat, siang hari lagi, ya, tidur malam aja nggak sempat, makan aja nggak sempat. Kenapa? Karena ingin untuk selamat dari serangan serbuan dari musuh-musuh itu. Di kanan kirimu banyak musuh yang ingin menjatuhkanmu. Dia adalah setan dari golongan jin dan golongan manusia, membujuk dan merayumu agar kamu menjadi lalai, lengah, dan pada akhirnya tak sadar diri, tak tahu diri, dan tidak bisa meningkatkan kualitas posisi dirinya. Nah, perang yang sudah usai, sekarang kita perang melawan kemalasan kita, perang melawan keterbelakangan kita, perang melawan ketidakberdayaan kita. Siapa yang kita perangi? Diri kita sendiri. Sanggup yang unggul? Sanggup? Sanggup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Ini kok banyak